Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Nisa Salsabila Zahri. My ID student number is A5102000245. And I want to explain about theory of child development by Vygotsky. Number 2 is by Piaget. Number 3 is by Brunner. Happy watching. Number 1 is Vygotsky Theory of Child Development atau teori perkembangan anak oleh Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman dengan lingkungan sekitarnya. Poin penting dari teori Vygotsky itu sendiri adalah pemikiran tentang perkembangan aktual dan potensial. Zona perkembangan aktual itu mencakup dari keterampilan dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh sang anak. Sedangkan zona perkembangan potensial itu mencakup keterampilan yang dapat dikuasai oleh anak dengan bantuan dan dukungan dari orang dewasa atau teman sebayanya. Vygotsky juga menekankan bahwa pentingnya peran bahasa dalam perkembangan kognitif anak dengan berpendapat bahwa anak membangun pemahaman melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa. Number 2 is Piaget Theory of Child Development atau teori perkembangan anak oleh Piaget. Piaget menekankan bahwa perkembangan anak akan melibatkan proses konstruksi pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Dan menurut Piaget itu sendiri, anak mengalami 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor yang diawali pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional dimulai dari 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap konkret operasional. Nah, itu dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, dimulai dari umur 11 tahun ke atas. Setiap tahap memiliki karakteristik perkembangan kognitif yang khas. Piaget juga memperkenalkan konsep asimilasi dan akomodasi, di mana aspek mengasimilasi informasi baru ke dalam skema yang sudah ada atau mengakomodasi skema yang ada untuk mengatasi informasi baru. The last is Brunner Theory of Child Development atau teori perkembangan anak oleh Brunner. Brunner mengemukakan teori belajar konstruktivis sosial yang menekankan bahwa peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa. Dan menurut Brunner itu sendiri, belajar melibatkan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap penerimaan enaktif atau the enactive stage of learning. Yang kedua adalah tahap penerimaan ekonik atau the econic stage of learning. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan simbolik atau the symbolic stage of learning. Nah, pada tahap penerimaan enaktif, anak belajar melalui tindakan fisik dan pengalaman langsung. Sedangkan pada tahap penerimaan ikonik itu melibatkan penggunaan gambar dan representasi visual untuk memperoleh pengetahuan. Dan pada tahap penerimaan simbolik, anak menggunakan bahasa dan simbol-simbol untuk membangun sebuah pemahaman. Brunner juga menekankan pentingnya struktur naratif dalam belajar dengan berpendapat bahwa anak lebih mampu mengingat dan memahami informasi yang disajikan dalam bentuk naratif. Nah, sekian dari saya. Itu tadi adalah penjelasan terkait teori perkembangan anak oleh 3 ahli. Yang pertama oleh Vygotsky, yang kedua oleh Piaget, yang terakhir adalah oleh Brunner. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna untuk semuanya. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.